Dari sampai sekarang aku nggak bisa lupain. Aku dia sempet curhat gitu ke Mbak. Kenapa sekarang aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu? Bunda nggak sayang ya sama aku. Semua uang yang kita hasilkan bersama akan kita bagi empat-empatnya ke anak-anak secara rata. Kalau Jel sama kakak nggak mau sama kita, nggak apa-apa, boleh memilih gitu. Karena kan Jel juga masih ada mamanya juga gitu sama Loli. Welcome back to Hermansyah 6. Hari ini aku tuh sebenarnya kita nggak ada niat sama sekali mau nge-reaction video ini karena aku juga nggak tahu video ini. Dan dari tadi aku lagi duduk-duduk di depan gitu, tiba-tiba ada yang nangis. Aku nanya kenapa? Nonton video yang Hari Ibu. Nah, jadilah aku mau nonton. Tapi pas aku mau nonton, kayaknya bagus kalau aku bikin reaction ya, karena aku nggak tahu sama sekali isinya apa dan nggak tahu yang bikin mereka tuh nangis tuh apa gitu, apakah sesedih itu gitu. Jadi aku sekarang mau nonton video reaction dari The Hermansyah 6. Untuk Bunda ini kayak buku. Untuk ucapan apa kak? Untuk Hari Ibu. Adi terus bikin balon. Pit ajarin Narsya bikin dong Pit buat Bunda. Selamat Hari Guru. Nah, hari apa dek? Hari Guru. Nah, Narsya udah selesai lihat deh. Ini kartu ucapan buat Bunda. Dari Ade, Happy Mother's Day Bunda. Ade sayang sama Bunda. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Bunda, this is for you. Bunda, this is for you. Ini buat Bunda. Peluk dulu. Sini. Bunganya asli ya? Yo, bunganya asli. Wah, maaf. Peluknya. Peluk dulu dong. Dari yang Ali belum? 2, 3. Most beautiful and strong moment. Bunda. Kok gede banget. Ya, terima kasih anak-anakku. Wah, I love you so much. Hai Kak Loli, kamu kenal nggak sama orang di foto ini? Bunda. Bundanya siapa? Bundanya kita. Bundaku. Tahu dong Bunda. Bunda. Bundanya siapa? Bunda ya Arsi. Ini siapa dek? Bunda. Adik kenal nggak? Kenal? Siapa? Bunda. Bundanya siapa? Bundanya Ade. Bunda itu adalah wanita yang kuat, wanita yang aku amazed banget karena mengurus anak, 4 anak mungkin kelihatannya kayak cuma 4 anak. Tapi kalau menurut aku mengurus anak remaja itu jauh lebih susah. Pokoknya tanggung jawabnya Bunda tuh banyak banget, maksudnya kayak yang dia kerjain tuh banyak dan aku benar-benar salut banget gitu. Kalau menurut aku Bunda tuh ya, kalau orangnya baik banget. Soalnya maupun kita di bawah maupun di atas, Bunda nggak pernah berubah. Bunda tetap Bunda yang aku kenal. Baik. Suka marahin adik nggak? Enggak. Adik sayang nggak sama Bunda? Sayang. Bunda orangnya baik. Bunda orangnya baik. Iya. Bunda galak nggak? Galak. Terus Arsy gimana pas dimarahin Bunda? Ya Arsi ya takut lah. Takut sama Bunda? Iya. Tapi Bunda baik kan? Iya, tapi Bunda baik. Aku mau tanya dong Kak, kapan sih Kak Loli terakhir bilang sayang atau I love you ke Bunda? Sering bilang love you ke Bunda. Enggak sih, enggak setiap hari sih. Kayak misalnya pasti dalam seminggu ada 2 atau 3 kali kayak love you Ndut gitu. Love you Bun. Karena aku manggil Bunda Ndut gitu. Adik tau gak ini siapa? Ade. Emang iya? Iya. Ini adik pas baru lahir. Iya. Adik bilang makasih buat sama Bunda. Bunda, makasih udah membahagiakan Ade dari kecil sampai gede.
Terima kasih Bunda. Adik sayang Bunda. Arsy masih ingat video ini nggak? Enggak, orang nggak diapa-apain. Bunda nggak mau, Bunda cuma mau dilihat kamera doang. Nggak sakit. Juga takut kak. Nggak diapa-apain, sayang nggak. Ini masih ingat nggak videonya? Masih. Kok Arsy nangis-nangis sampai kayak gitu? Arsy sedih kalau Bunda sakit. Iya. Terus waktu itu gimana perasaan Arsy pas Bunda sakit? Ya greget banget pas greget. Terus aku nangis. Terus akhirnya Bunda itu nggak kenapa-kenapa. Pas dokternya bilang mau disuntik ya. Terus Arsy langsung nangis gitu. Dulu katanya pertama kali ketemu Bunda, Kak Jiel tuh ngasih coklat ke Bunda. Mereka mau nyanyi di mana ya? Di luar kota. Aku ikut dan waktu itu di bandara aku beli coklat kan. Coklat, habis itu Bibi bilang tawarin dong ke Tante Ashanti. Ya udah dari situ aku tawarin gitu aja udah. Karena aku di situ belum masih mukanya masih ngeselin banget lah. Jadi sampai sekarang Bunda inget banget. Sekarang aku mau nunjukin video. Sudah beberapa kali Anang menyatakan keseriusannya dengan melamar wanita pujiannya itu. Namun lagi-lagi Anang hanya melamar Ashanti secara pribadi tanpa keluarga besarnya saat mereka sedang berlibur ke Shanghai, Cina. Di malam penuh keromantisan di River Cruise, Kamu ingat nggak Kak video ini? tempat impian Ashanti, Pas pertama kali Mas Anang ngelamar Bunda. Bunda. Ini kan ada kamu sama Kak Jiel kan? Oke pemirsa, ini aku sekarang lagi siap-siap. Ntar lagi aku akan nyamperin Ashanti, aku mau melamar dia. Mudah-mudahan bisa dia terima ya. Ini kebetulan di Itu berapa tahun yang lalu? dan ini katanya tuh yang dia senang. Katanya buat dia ini romantis. 9 tahun lalu, umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Ini kok nggak salah di Shanghai kan? Dulu tuh pas momen ini apa yang kamu pikir? Enggak sih, malah justru dulu Pipi tuh selalu bilang ke aku sama Jiel, pokoknya keputusannya tuh ada di tangan aku sama Jiel gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya aku sama Jiel nyaman, karena kan dulu kan kita tuh SD, maksudnya perlu sosok ibu. Semakin kesini tuh Bunda tuh nggak pernah gimana ya, Bunda tuh orangnya kayak gimana ya, kayak ya udah jalan aja gitu loh, nggak ada mendekatkan diri, nggak ada yang so baik. Jadi itu kita yang jadi malah kayak seneng banget. Terus Bunda tuh orangnya kayak ngurusin semua gitu. Jadi kita kayak ya udah, akhirnya kita ngomong Pipi, ya udah Pi, aku sama Jiel pokoknya setuju. Malah justru pokoknya kita yang kayak ya udah Pi, ayo Pi gitu. Dan ternyata benar, Bunda tuh yang pertama kali jatuh cintanya malah jatuh cintanya sama aku sama Jiel. Ya aku mau kasih video. Ya mereka udah bukan kayak anak bukan anakku gitu, tapi kayak udah anak sendiri ya. Jadi inget waktu pertama kali pacaran aja aku udah Kak Jiel masih inget sama video ini. Oh iya itu ingat, itu ada grandma itu. Di sini Kak Jiel nangis nih. hanya ngambil rapot, jadi aku ngambil rapot anak-anak gitu. Terus itu Masih inget Kak? Masih. Jadi sedih juga nih. Pas kejadian ini tuh apa yang bikin sampai Kak Jiel akhirnya nangis meluk? Karena pengalaman yang kita lalui bersama itu yang bikin sedih ya. Apalagi kan dulu kita hidup di Lukos, nggak ada yang merhatiin. Tiba-tiba ada Bunda yang selalu ada buat kita gitu. Nah, disitulah yang bikin aku nangis. Kita syuting di bawah, ingat nggak? Baru nih. Terus? Loh, nggak usah sedih kan ini? Cuma ungkapan hati Arsy, ngomong coba ke Bunda apa, terima kasih apa? Jagain Arsy. Terus? Terima ya nangis. Orang sayang banget. Loh, jangan nangis lo. Kok udah nangis, jangan dong. Jangan, ya udah. Ingat nggak yang ini? Ini kenapa Arsy nangis juga ya? Karena Arsy itu kan Arsy udah bisa ngerasain kayak misalnya tuh sedih gitu loh. Arsy kan sayang Bunda. Arsy nggak berani. Arsy tuh malu nangis. Coba sekarang kalau Li merem, kalau Li bayangin misalnya lagi di rumah Jembaran atau di Jakarta, bangun tidur ngelihat nyari Bunda nggak ada, di telepon nggak ada, besokannya nggak ada, udah seminggu nggak ada, sebulan nggak ada, pokoknya nggak ada Bunda di hidup Kak Loli. Itu apa yang akan terjadi? Aduh,
Jangan sampai dong. Enggak, sumpah enggak, soalnya kayak apa ya, aku belum pernah ngebayangin itu gitu loh. Karena maksudnya aku sekarang umur 22 tahun aja. Memang mungkin maksudnya kalau dulu kan saking kita deketnya sampai kalau aku mau pergi tuh dari baju, dari atas sampai bawah tuh selalu bunda yang ngurusin. Nah walaupun aku udah umur 22 tahun ini tuh bunda yang masih ngurusin kita semua. Jadi ketika nanti misalnya nggak ada tuh udah pasti aku bakalan udah nggak tahu lagi deh. Gak mau ngebayangin sih, karena waktu itu bunda pernah lagi sakit pas kena meningitis itu. Bunda ngomong kayak, ya nanti kalau misalnya bunda udah nggak ada kakak harus jagain ya gini-gini. Aku tuh selalu kayak bilang gak boleh ngomong kayak gitu, karena aku nggak pernah ngebayangin kalau bunda nggak ada gitu. Aku maunya kalau bisa sampai nanti Arsya menikah, bunda sama Pipi tuh maksudnya pokoknya maunya masih ada dan kita masih selalu bisa sama-sama. Momen sama pesan apa sih dari bunda untuk Kajil yang paling Kajil ingat mungkin dari pertama kali kenal sampai sekarang gitu? Jadi sedih terus. Pokoknya bunda tuh yang aku selalu ingat, bunda kalau aku mau minta mainan itu bunda nggak pernah bilang nggak bisa beliin, tapi bunda selalu bilang, tunggu ya Jal, tunggu habis bunda kerja pasti bunda beliin. Itu yang bikin dari sampai sekarang aku nggak bisa lupain. Jadi itu yang paling ingat. Jadi sesuai nama bunda Ya, tinggal sama Nana. bilang selalu mau beli, walaupun semua mainannya pasti bunda bilang nggak bisa beliin, nggak pernah, pasti bilang tunggu ya habis bunda kerja dulu, nanti bunda baru beliin gitu. Pesan yang selalu bunda sampaikan ya, bunda selalu bilang Jal harus bisa banggain bunda gitu. Adik sayang sama bunda, adik kangen sama bunda, adik mau main sama bunda. Bunda jangan tahu-tahu dari adik lagi ya. Bunda selamat hari ibu, adik sayang bunda. Bunda, jangan galak terus ya, jangan marah-marah terus. Bunda jangan kerja terus dong, main sama Arsya yang lama. Selamat hari ibu ya bunda, Arsya sayang bunda, we love you bunda. Untuk wanita yang hebat, yang kuat, yang selalu sayang sama keluarga, aku ngucapin terima kasih udah bisa ngurus aku sampai sekarang, mengajarkan aku, mendidik aku sampai bisa seperti ini, menjadi kuat seperti ini. Semoga bunda tetap sayang terus sama kita. Pokoknya sampai kapanpun aku tetap sayang dan cinta sama bunda, dan aku bakal buktiin aku bisa menjadi Aurel yang bunda inginkan. Selamat hari ibu bunda. Terima kasih buat semuanya yang bunda udah kasih ke Jal. Tanpa bunda Jal nggak mungkin sampai seperti ini. Bunda nggak cuma urus aku doang, tapi bunda urus ayah juga, urus Kaloli dengan dengan sangat tulus gitu. Aku pengen ngucapin terima kasih. Mungkin suatu saat, sekarang aku nggak bisa balas itu semua, tapi mungkin suatu saat aku akan berusaha untuk balas itu semua ke bunda. Selamat hari ibu bunda. Sedih banget sih. Terharu banget dengan videonya. Aku kira kan bakalan cuma kayak ucapan, terus karena pas mau bikin video hari ibu
mereka bilang mau bikin ucapan gitu, tapi nggak bakalan yang sampai kayak begini dan segininya gitu. Karena kalau udah nggak tahu, yang paling bikin nangis sama si Jiel nih. Duh, sayang sama dia tuh harus dengan cara yang agak berbeda gitu. Karena kalau dulu aku biarin waktu dia kecil selalu manjain dia, aku yakin dia nggak bakalan kayak dia sekarang. Karena dia dulu kan selalu mendapatkan apa yang dia mau gitu, apa gitu. Tapi aku lihat ada yang hilang dari dia, tapi bukan yang berbau dengan keinginan dia gitu loh. Jadi yang dia maksud itu adalah waktu kita baru-baru kawin dan pindah ke Cinere karena buru-buru dari ruko itu, waktu itu udah gak nyaman. Kita lagi gak ada uang sama sekali karena kalau Mas Anang bener-bener uangnya tuh habis buat kawinan, buat pindah, buat bangun rumah. Terus setiap kali Loli sama Jiel kan namanya anak kelas 5, udah hampir SMP waktu itu. Namanya anak sekecil itu kalau minta barang ya biasanya mungkin dia bisa dapat. Saat itu kita nggak bisa beli kan, nggak mungkin bilang nggak punya uang Jiel atau kakak gitu kan. Mereka juga belum paham ya, pasti cuma mendapatkan ditolak nih sama bunda gitu. Tapi waktu itu kita bener-bener kayak ngasih tahu bahwa ya nanti ya Jiel, nanti bunda beliin ya, bunda sama pipi kerja dulu ya gitu. Tapi itu dengan berat banget. Aku tahu pasti hati dia hancur banget karena dulu dia pasti mau beli apa aja dia mau. Dan saat itu aku cuma takut kayak ya udah deh, aku cuma takut Mas Anang bakal stres banget saat itu kalau misalnya anak-anaknya yaudah aku pergi aja deh gitu. Kan mereka bisa aja sebenarnya memilih untuk pergi saat itu karena nggak nyaman dengan keadaan kita gitu. Tapi aku yakin gitu, gak tau kenapa aku yakin banget sama anak gue ini kalau mereka tuh nggak anak-anak yang kayak begitu gitu. Mereka pasti paham, walaupun kayak Jiel pasti ada saat-saat yang kayak ngerasa gue nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu. Dulu aku boleh gini, dulu aku boleh gitu. Dan aku dia sempet curhat gitu ke Mbak, kenapa sekarang aku gak boleh gini, gak boleh gitu, bunda gak sayang ya sama aku gitu. Padahal dia gak paham waktu itu keadaannya memang gak bisa gitu beli yang dia mau. Terus kita pernah keluar negeri. Waktu itu kita mau ngumpulin duit terus keluar negeri. Pas kita keluar negeri, itu kamar hotelnya kan kita beli cari yang tengah kota tapi yang paling murah gitu. Terus kita pura-pura bohong ke dia, ya ampun Jiel kakak, bunda nggak tahu ini hotelnya dapatnya yang ini gitu. Sorry ya, aku bilang nanti tahun depan kita pergi yang lebih bagus lagi, aku bilang. Jadi waktu itu dapat hotel cuma kayak di Eropa kayak cuma kayak segini skarpet ini gitu, terus tidurnya bareng-bareng kan. Terus kalau waktu itu kayak ya udahlah gitu. Jiel kayak ngeliatin gitu, nih kenapa sih sebenarnya gitu. Terus dia mau makan misalnya, gue pesan di hotel ya makan gitu. Aku nggak bisa bilang iya gitu kan. Aku bilang Jiel jangan ya, makanan di sini kayaknya ini deh, kayaknya itu deh, kayaknya aku alasan terus gitu. Supaya dia nggak, karena kita benar-benar waktu itu benar-benar harus irit banget gitu. Tapi alhamdulillah mereka dengan keadaan itu nggak jadi anak-anak yang manja gitu. Apapun keadaannya lagi susah. Sekarang makanya kalau aku punya uang, kenapa orang banyak yang bilang kamu terlalu manjain banget itu, karena emang mereka pernah ngerasain susah gitu bareng sama kita. Mungkin bukan susah, nanti takutnya definisi susah kan beda. Tapi kalau untuk mereka pasti saat itu termasuk saat yang nggak mudah. Ibaratnya mau beli handphone paling baru keluar nggak bisa, mau beli mainan yang mahal nggak bisa, mau beli mau luar negeri naik bisnis kelas nggak bisa, kita naik ekonomi ngantri. Tapi kan mereka happy aja. Kita nginep di hotel yang kecil, makan juga paling cuma makanan junk food yang cepet saji, yang murah gitu. Tapi mereka tetap seneng. Sampai akhirnya saking aku stresnya dan kasihan, akhirnya Mas Ana ngasih pilihan ke mereka saat itu, kalau Jiel sama kakak nggak mau sama kita nggak apa-apa, boleh memilih gitu. Karena kan Jiel juga masih ada mamanya juga gitu sama Loli. Dan mereka pasti sayang banget sama mamanya. Tapi mungkin kan karena saat itu memang tinggalnya sama pipinya, jadi mereka enggak enggak kita di sini gitu, kita di sini aja. Karena tuh Mas Anang sering banget ngasih pilihan gitu. Jadi Jiel tuh kan manja banget gitu. Aku nggak mau anak ini gede karena aku hidup nggak tahu sampai kapan. Mas Anang juga kalau kita nggak bisa, cuma pengen nyenengin dia, cuma pengen supaya dia gak benci sama aku dengan aku marahin gitu kan, ya dia gedenya bakalan selalu cemen gitu loh. Tapi aku marahin, aku kasih tahu dia suka nggak suka, mau nggak mau ya dia harus terima gitu. Dan alhamdulillah nggak nyangka banget dia bisa berubahnya benar-benar luar biasa gitu. Kakak juga
Dan aku yakin mereka dalam memang anak-anak yang baik gitu. Dan gak ada, mau Arsya udah lahir gitu pun aku gak pernah ngebedain anak-anak. Malah mungkin bukan perhatian sih rata ya, tapi apa yang aku punya mungkin yang lebih ngerasain ya kakak Loli sama kakak Jia, karena kan Arsya belum merasakan yang lain-lain gitu. Bahkan kakak anak-anak empat-empatnya tahu bahwa aku Mas Anang sejak aku kena autoimun kan kita udah nulis surat wasiat bahwa semua uang yang kita hasilkan bersama akan kita bagi empat-empatnya ke anak-anak secara rata. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil, karena emang anak dua ini bukan mereka nggak cinta sama yang melahirkannya ya gitu. Mereka punya orang tua dan mereka sangat-sangat menghormati itu. Tapi mereka tahu bahwa kita pernah 10 tahun ini melewati proses yang mungkin banyak orang nggak tahu kan. Kita selalu kelihatannya kayaknya happy aja apa, tapi kita pernah melewati hal-hal yang nggak enak juga gitu. Dan dulu pernah udah lagi susah, berita gosip macem-macem tiap tahun tuh ada aja sebelum Arsya. Jadi kita tuh kuat gitu karena banyaknya cobaan itu gitu. Jadi berharap juga anak-anak ke depan bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Dan yang paling bikin makanya orang tua apalagi aku nggak pengen anakku tuh ada yang nyakitin, ada yang jahatin gitu. Karena ya nggak mungkin anakku nggak nakal ya, namanya anak, setiap anak pasti ada nakalnya masing-masing. Tapi aku anak 4 ini luar biasa banget gitu ya, apalagi Aurel sama Jial bener-bener anak yang kuat, anak yang tangguh, anak yang nggak mudah lah jadi mereka. Jadi aku pasti kepengennya ke depan mereka harus bahagia gitu. Aku nggak mau mereka sampai nggak bahagia gitu. Apapun itu pasti kita akan berjuang demi kebahagiaan mereka, akan selalu mengutamakan kebahagiaan mereka. Dan semoga si Arsya juga bisa seperti kakak-kakaknya. Artinya bukan berarti mereka kakak Jial juga aduh ya marah juga ya, kayak kita manusia biasa lah. Aku marah apa, yang penting kita nggak pernah punya jahatin orang, nipu orang, nyakitin orang dengan bahasa-bahasa mungkin yang lebih dari bukan kayak ke manusia gitu kan, itu aja. Tapi kalau misalnya kekurangan kayak marah atau apa-apa ya itu manusia ya gitu. Jadi pokoknya buat anak-anakku, semoga kalian berempat menjadi anak-anak yang hebat. Aku yakin pasti kalian, semua doa dari kita semua orang tua pasti yang terbaik buat kalian. Apapun jalannya, apapun resiko yang kalian ambil, baik buruk, jelek atau enggak, kita tetap pasti akan cinta, akan sayang, akan membela, akan selalu ada buat kalian berempat gitu. I love you kakak Loli, kakak Jial, Arsya dan Arsya. Caramu menyayangiku luar biasa, sederhana perhatianmu luar biasa. cara